Ya, langsung saja kita ke Bang Saur. Kalau melihat ini cukup banyak ya, Bang, Iya. dugaan suap ataupun suap yang ada di Iya. kasus ini. Yang pertama, 2 amplop untuk LPSK. Iya. Kemudian Itu terang benderang itu. sudah terang benderang. Terang Kedua juga ada janji untuk Baradae dan juga RR begitu ya, Iya. 500, kemudian ada juga 1M. Iya. Dan ini dugaan juga. Kabarnya tim medis otopsi pertama Dugaan ya. pasti dugaan ya, Bang ya. Iya, iya. Ini juga mendapatkan suap ya. Iya. Nah, ini tuh sebenarnya muaranya kemana sih, Bang? Iya, Cukup banyak uang-uang suap yang bisa keluar ini sebenarnya. Iya, makanya kan Tampak mencatat ada 3 episode. Kalau kita buat ini, kalau serial sinetron, episode pertama kan rekayasa yang sangat sempurna itu. Yang mengatakan bahwa ada unsur pelecehan seksual, Ya. ada upaya pembunuhan, itu sudah terang benderang, ternyata itu Tidak ada. tidak ada. Baru episode kedua setelah ada tim sus, kemudian Tampak secara resmi melaporkan ada dugaan pelanggaran etik yang sempurna yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Kemudian di tanggal yang sama, tanggal 18 Juli, kemudian keluarga juga melalui pengacaranya juga melaporkan ke Bareskrim pembunuhan. Saat itulah kami narasikan tidak ada tembak-menembak. Tidak ada pelecehan seksual. Kalau seorang advokat itu kan bicara fakta, yang ada orang terbunuh. Ya. Dan kemudian kami ketemu Pak Menko, kemudian Pak Menko mengatakan ini lebih layak harus ditindaklanjuti. Ya Pak Wahyu ya. Alhamdulillah Barati sama Mas Fadil sudah diumumkan tersangkanya yaitu Ferdy Sambo. Sejauh ini kan masih 4. Ya. Yaitu Baradae, kemudian RR sama Kuat. Iya. Ya kan, tetapi dalam proses di tempat TKP terbunuh itu ada 5. Satu lagi adalah Putri. Ya kan, maksud kita bersyukur kepada tim sus hari ini akan mengumumkan Iya. posisi daripada Putri. Yang kedua juga kami juga dorong betul supaya segera diumumkan tersangka yang obstruction of justice. Baru yang paling penting apa yang dibilang oleh Pak Wahyu itu juga didorong Tampak dari awal. Sidang etik yang memang itu kami minta segera dilakukan supaya posisi mereka ini jangan melekat dulu sebagai polisi. Karena itulah salah satu barriernya. Sehingga nanti ke pengadilan sudah bersih. Nggak akan dibayang-bayangi lagi ada predikat polisi. Itulah sebabnya yang episode ketiga kita melihat setelah esek-esek ini gagal, kekuatan uang. Ya. Nah, dan kami lihat ternyata sudah ada upaya-upaya janji-janji uang. Yang tadi Rati Beberapa bilang, baru beberapa. ya beberapa yang tadi disebut. Nah, juga misalnya kan fakta sekarang adalah dokter forensik itu Brigjen siapa Pak Wahyu? Saya nggak apa namanya. Saya. Ya, dia kan juga ikut berserta 2 jenderal yang ditahan. Ya. Nah, ada dugaan dia buat 2 opini. Nah, kembali kita kan hanya mewah untuk bertanya. Kita karena bukan kita penyidik, wartawan sama dengan kita. Kewajiban kita adalah perintah hukum melaporkan kalau ada dugaan pelanggaran hukum. Bahkan di KPK, di Undang-Undang KPK, bahkan ada apresiasi, ada reward kepada publik yang melaporkan ada dugaan korupsi. Nah, menurut kami ini sangat telanjang dugaan ini. Misalnya, ada dugaan uang amplop yang sampai komisioner daripada LPSK itu gemetaran. Nah, biasanya uang seperti itu adalah, bayangkan kalau itu adalah dolar misalnya, biasanya seperti itu. Yang kedua, janji 2 miliar. Atau yang kita dengar ini kembali bahwa kepada dokter ini kan menghasilkan 2 rekomendasi. Ya. Yang sesungguhnya yang asli adalah mirip dengan hasil otopsi yang kedua ini, yang otopsi kedua ini, yang satu kemudian karena emang dipaksa oleh atasan yang tadi orkestra 63 orang ini. Nah, inilah menurut kami ada juga misalnya Fahmi, penasihat daripada Polri yang bersama-sama membuat cerita ini. Apakah mereka juga ditawarin seperti LPSK, kemudian ditolak atau ya toh? Baru ada pengkondisian tanggal 13 di Polda Metro Jaya. Kemudian yang mengundang ada beberapa lembaga. Ya toh ada LPSK di sana, ada KPAI, ada Komnas Perempuan. Itu diundang di mana? Di Polda Metro. Ya, ada NGO, syukurnya nggak ada Kompolnas. Nah, nggak kena syukur prank ini ini. lembaganya dia nggak ada. Tampak. Kalau kami kan provokator. Apakah mereka ini dapat amplop semua menerima? Bang, Ya, kan kami hanya bertanya. Yang satu kan jelas terang benderang LPSK mengatakan kami akan Itu tudingan tuh atau Loh, enggak dong, saya bilang makanya bertanya. Kalau LPSK kan kita apresiasi terang benderang menolak. Ya. Nah, waktu itu kan Pak Fadil, bagaimana misalnya pengacaranya sama keluarga Putri ini kan sounding kepada semua lembaga termasuk Dewan Pers.
Di Dewan Pers ribut lagi. Sempat Dewan Pers meminta kepada wartawan hanya mengutip dari sumber resmi, hanya polisi. Ributlah PWI, ribut. Itu bukan kaidah jurnalistik. Ya. Harus ada. Bang Saur, tapi adakah ini kan masyarakat beredar nih mengenai informasi ada konsorsium lah, apalah bisnis-bisnis di belakang Sambo. Iya. Dari tampak melihat itu juga nggak? Nah, kalau kami melihat ini kan baru beredar nih, semakin alasan kami untuk segera melaporkan, untuk membongkar ini semakin kuat lagi. Misalnya begini loh Fadil. Ada janji-janji uang 2 miliar. Ada pemberian amplop. Ada dugaan katakanlah dokter dijanji-janjikan apa sudah diterima 10 miliar. Iya kan? Dari mana uang ini? Nah, Apa itu dia. berapa sih gajinya Ferdi Sambo? Iya. Saya bayangkan, Rati, hanya naik mobil Xenia itu udah hebat itu. Tapi kita lihat hari-harinya naik mobil-mobil mewah. Makanya saya bilang, ada sesuatu yang gagal di kepolisian kita. Enggak lagi malu mempertontonkan dari mana kekayaannya. Kalau bukan dari hasil. Nah, oleh karena itu saya kira makanya kita dorong KPK segera. Karena sudah mulai menelusuri. Nah, Baik. KPK juga sudah segera menelusuri ini. Iya, PPATK juga sudah. Artinya begini loh Fadil, kan nama-nama udah muncul, termasuk juga cat yang muncul itu. Iya. Nah, kita juga harus lindungi dia juga, jangan ini terus beredar, Oke. beranak pinak, Iya. kemudian kita diskusikan seperti ini, tetapi karena petunjuk satu dengan yang lain, kemudian logis di dalam pasal 184, petunjuk itu kan masuk ke 4, yaitu keterangan saksi nomor 1, kedua ahli, ketiga surat, 4 petunjuk. Oke. Nah, saya lihat satu petunjuk dengan yang lain, mulai saja dari LPSK menelusuri. Nah, baru dari mana sumber duitnya? Karena kan di Sambo itu kan dulu namanya ketua tim Satgasus kata Pak Merah Putih. Sugeng. Iya. Fadil kan tahu sudah semua rahasia umum. Apa yang ditanganin ini? Pertama, ada soal korupsi. Oke. Baik. Ada money laundering. Nah, di money laundering inilah soal judi online 303 dan lain-lain. Kalau benar. Loh, kan memang itulah salah satu yang mereka sidik itu. Oke. Fokus mereka di sana. Nah, apakah uang dijanji-janjikan adalah sumber yang dari sini? Nah, Oke. kita hanya bisa bertanya Fadil. Iya. 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 Nah, inilah kita minta penyidik segera menelusuri. Jangan hanya menjadi Sih. pertanyaan yang dia kemudian ditindaklanjuti pertanyaan Dan tersebut. kemudian nanti ya yang kan? menjawab nanti Oke. Ebit Giade. Apa kata Rupert Saya ke Pak, Bedoya? Pak Wahyu, saya ke Pak Sugeng ya, karena Pak Sugeng ini juga sesaat lagi dia akan juga mengakhiri kebersamaan bersama kita ya. Pak Sugeng, setali dua uang lagi kah dengan pernyataan Bang Saur Siagian, Bang? Kalau bicara soal lalu lintas uang ini, Bang. Bukan hanya setali 3 uang ya, itu kan dari awal saya menyampaikan juga ya, adanya obstruction of justice. Apakah itu gratis ya? Ya, adanya obstruction of justice kepada pemeriksaan 62 orang itu apakah gratis tuh pada hari pertama kejadian? Jadi itu memang seperti itu ya. Kemudian kalau kita menarasikan bertanya, kemudian menyatakan menduga ada informasi, ya seperti itu. Itu kan karena kita tidak memiliki bukti materialnya. Tetapi ketika kita tidak bukti materialnya, sekarang muncul satu skema yang mendukung pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh saya, Bang Saur, Pak Mahfud, dan pengamat yang lain. Jadi Meskipun sebetulnya ada yang bahasan harus juga, di skema didalami, tersebut dituliskan label hoax gitu loh, Pak Sugeng. kenapa label hoax? Ya, itu kan Ya. yang melabelkan hoax bisa saja siapa saja. Yang pasti adalah ini 3 hal ini ya, Mas Fadil ya. 1, dalam skema tersebut terdapat informasi-informasi yang hanya mungkin ya didapat dari orang-orang yang mempunyai akses atas informasi dan kewenangan, ya, atas informasi dan kewenangan, gitu ya. Kemudian apa ini yang mempunyai atas informasi dan kewenangan? Itu adalah polisi, karena di sana orang-orang sipil semua. Akses itu saya duga dari orang kepolisian. Kedua, model ya, model pembuatan skema seperti itu adalah model yang biasa dibuat dalam gelar perkara untuk menarasikan, memudahkan, menceritakan tentang kasus. Ya, jadi dari sana kita tahu sebetulnya informasi ini didapat dari
hasil penyelidikan yang kemudian disebar. Kalau dugaan saya seperti itu, ya, disebar. Yang harus hati-hati adalah pendekatan ketika memfollow up laporan ini. Tetap menggunakan asas praduga tak bersalah. Seperti itu, ya. Supaya orang-orang yang tersebut namanya tidak ada kaitannya dengan kasus Ferdi Sambo, tetapi dikaitkan hanya dengan 303, tidak dicampur aduk. Ya, tidak dicampur aduk. Ya, didalami saja. Ini mungkin bisa menjadi bahan laporan lagi dari Tampak. Begitu, Mas Fadil. Terima kasih. Nih, kelempar. Pak Sugeng Teguh, terima kasih atas waktunya pagi ini ya Pak Iya. Sugeng ya. Sehat selalu Iya. untuk Anda. Satu aja Pak Dil, tolong dijaga keselamatannya Selamat Pak Sugeng. Pak IPB tadi, Pak Sehat-sehat Wahyu saya selalu, minta. Pak Sugeng. Melalui Pak Wahyu saya disampaikan kepada Kapolri, ya supaya dijaga. Oke, kita jeda dulu Pak Wahyu. Nanti saya ke Anda ya Pak Wahyu. Oke, Saya boleh. jeda pariwara berikut, kami akan kembali.